Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya bersama dengan bakal calon wali kota Padang, yaitu satu-satunya dokter yang hari ini menjadi salah satu bakal calon wali kota Padang, itu adalah Dr. Haji Herman Anwar. Ya. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Ipin. Hari ini kita bersama Pak Dokter di lantai 15 Skylon The Premier Hotel Padang yang dulu Grand Jury. Di mana hari ini kita akan bercerita dengan Pak Dokter Herman terkait dengan hari ini beliau maju sebagai bakal calon wali kota Padang. Betul ya Dok ya? Iya. Dan masyarakat kota Padang kemarin dan juga para netizen dan warga-warga lain banyak bertanya Dok. Artinya mereka kepengen tahu. Artinya mereka kepengen mengenal lebih dekat sosok Dr. Herman. Iya. Dr. Herman ini lahirnya di mana katanya. Makanya saya hubungi Pak Dokter. Kita mau podcast dengan Pak Dokter biar masyarakat Kota Padang tahu. Iya. Siapa Dr. Herman ini dan di mana beliau selama ini, kan begitu. Iya Pak Dokter. Iya. Ya barangkali begitu Pak Dokter. Mungkin mengawalinya ya Pak Dokter, lahirnya di mana, kemudian mungkin juga sekolahnya di mana, kan orang kepengen tahu juga. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Wanipin. Sama-sama Pak Dokter. Ya, yang bersedia pada sore ini bersama saya dalam acara Cilote Wanipin. Cilote Wanipin. Sesuai kata Wanipin tadi, bagaimana sosok Dr. Herman itu dikenal orang. Iya. Secara pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Iya. Tak tahu maka tak cinta. Iya. Tak cinta maka tak sayang. Iya. Maka tentu untuk mencapai proses sayang itu tentu dikenal dulu siapa itu Dr. Herman. Iya. Oh baiklah. Saya ini lahir di Padang, tepatnya yaitu daerah Kurau Kepala Banda, Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji. Kuranji ya? Ya, Kota Padang. Jadi Pak Dokter Herman orang Kuranji nih? Kuranji Badaria. Oh, Kuranji Badaria. Nah, Kuranji Badaria itu di daerah yang namanya Papiko, Padang pinggir kota. Kalau pinggir kota itu masih pinggir kota. Iya. Kalau Ambo itu di daerah pedalaman. Oh, pedalaman. Bayangkan RSUD itu. Iya. Sebelum tahun 1992, sebelum ada bypass. Itu orang tidak mengenal mana itu Kurau Kepala Banda. Berarti daerah Pak Dokter ini termasuk kategori terisolir dong? Iya. Ya kalau seandainya bypass tidak ada. Iya. Itu jalan akses satu-satunya punya untuk lewat itu pakai kendaraan roda 4. Iya. Itu dari Lapo Banjong. Gunung Sari ya. Lapo Banjong Gunung Sari itu. Jalan itu yang jalan akses satunya yang bisa pakai kendaraan roda 4. Iya. Kalau roda 2 bisa lewat Sungai Sapi. Yang Masjid Raya Sungai Sapi. Iya. Itu ada jembatan buai ya. Mungkin kalau jembatan buai ini jembatan yang bergoyang-goyang itu ya, Dok? Kalau zaman kalau tidak mengenal jembatan buai itu belum orang pinggiran. Orang pinggiran ya. Jembatan buai itu ciri khasnya orang pinggiran, kan? Ada sungai, ada jembatan, yang goyang-goyang, ada tali. Betul. Itu. Dan itu memang harus hati-hati melintasinya. Memang harus hati-hati. Sehingga saya lahir di sana. Jadi Pak Dokter lahir di Kurau Kepala Banda. Ya. Kapalo Banda. Kampung Keteknya. Iya. Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji. Ya. Saya lahir tahun 1978. Masih muda Pak Dokter nih? Dikatakan muda sudah lewat. Iya. Tua belum. Tua belum ya. Pepatah orang Minang. Iya. Mudo talampau, gaek balun. Itulah posisi saya. Kalau saya tuh lahir saya tuh bukan di bidan, bukan di dokter, tapi di dukun. Oh, lahir Pak Dokter di dukun beranak. Dukun beranak.
Masih. Nah, dukun beranak saya lahir, bukan dari dokter. Nah, di dukun beranak namanya tuh Mak Bani, ya, terkenal dari zaman dulu tuh. Nah, tali pusat amboku digunting bukan pakai gunting, tapi kecil orang lu pakai sembilu. Oh, pakai sembilu. Ya. Nah, kalau tanya-tanya kalau orang tua-tua di daerah tuh, basunek pakai sembilu, motong tali pusat pakai sembilu. Pakai sembilu berarti pisau nggak ada itu pula mungkin tata caranya pakai sembilu ya. Nah, saya lahir di sana waktu umur 2 tahun. Itulah saya awal tidak mengenal seorang ibu. Jadi dokter usia 2 tahun. Nah, mama saya meninggal. Mama dokter meninggal. Ya. Dan artinya usia itu kan belum tahu betul ya. Tahu betul. Kecil nggak tahu apa-apa lah ya. Tak tahu apa-apa. Iya. Sehingga saya tuh hanya mendengar kata ibu, tapi tidak pernah mengenal ibu. Jadi dokter tidak pernah tahu wajah ibu ya? Nggak tahu, umur 2 tahun belum tahu saya. Iya. Tapi apa? Ada adik Pak dokter? Ada, umur 1 bulan. Waktu mama meninggal, habis melahirkan adik. Habis melahirkan yang bungsu nih? Iya. Jadi saat Pak dokter usia 2 tahun, ibu Pak dokter berpulang, meninggal, dan Pak dokter tinggal sama siapa habis itu? Karena waktu ibu saya meninggal, ekonomi orang tua saya anjlok. Itulah bapak saya pergi merantau ke Jawa. Ke Jawa, dan saya tinggal sama nenek. Oh, tinggal sama nenek. Ya. Jadi SD, sekolah, TK. SD saya SD Air Paku. Iya. Yang dekat RSUD. Oh, dekat RSUD ya. Yang sekarang dinamakan dengan SD 12 toh. SD 12. Nah, dekat RSUD Air Paku. Jadi ketika SD itu, Dok, pergi sekolah jalan kaki ya. Ya, itulah kalau saya melihat acara si Bolang, itulah saya menjadi si Bolang waktu zaman dulu. Sesuatu hal yang biasa saya lihat tuh. Iya. Bagaimana pengalaman masuk gunung, masuk hutan, masuk rimba, keluar rimba, masuk sungai, keluar sungai, itulah pekerjaan saya. Waktu kecil itu waktu kecil. Habis itu, Dok, habis dari SD Air Paku, dokter tamat dari situ melanjutkan kemana? Alhamdulillah, mungkin rezeki Allah saya diberi tingkatan cara berpikir. Alhamdulillah saya dari SD itu saya dapat juara terus. Sehingga saya keluar rayon namanya itu. Iya. Dulu kan ada rayon. Ada rayon, ada luar rayon. Luar rayon. Alhamdulillah saya mendapatkan juara. Saya juara keluar, satu. Ya, juara 1. Juara umum deh. Juara umum. Di SD ya? Di SD. Oh, berarti Pak dokter udah hebat dari kecil nih. Alhamdulillah, itu anugerah. Anugerah ya. Karena saya waktu SD itu bukan ibarat orang tinggal sama nenek di kampung. Iya. Kapan waktu belajarnya? Saya pergi pagi, pergi sekolah, pulangnya malamnya lagi. Apa tuh waktu yang main semua? Oh, main. Ya, saya full menikmati. Saya ibarat orang bilang menikmati masa muda masa kecil yang sangat bahagia. Oh, main aja ya? Main aja. Main. Tapi bisa juara umum kan? Itu anugerah. Oh, iya. Itu makan di luar kan ada di kampung tuh enaknya kan kerapan banyak kan, makan di tempat ete, pergi ke tempat ete sini. Pulang malam aja pulang lagi. Karena Pak dokter kan termasuk keluarga besar ya. Iya, keluarga besar di sana kan. Kurau Kepala Banda itu ya. Iya. Suku apa nih Pak dokter? Suku saya Tanjung. Tanjung ya? Iya. Orang Tanjung tuh gak gagah sama Pak dokter? Alhamdulillah. Kalau bantuannya Pak kok? Ali gagah. Iya. Wanipin gagah apa? Kamu gagah sekete. Kamu gagah banyak. Pak dokter gagah banyak. Jadi Pak dokter setelah tamat dari SD Air Paku melanjutkan ke MTSN Gunung Pengilun. Gunung Pengilun ya? Iya. Tahun berapa tuh Pak dokter? Tahun 90. Ya, di sanalah mulai perjuangan kehidupan saya. Ya, kisah perjalanannya ibarat Pemimpin, saya daerah Terusulir, pergi sekolah 2 alternatif, pakai sepeda. Ya. 10 berapa kilo tuh? Jarak Air Paku ke Gunung Pengilun 6 kilo. Lebih tuh. 6 kilo kan? Lebih, ya.
kadang-kadang kalau sepeda rusak saya jalan kaki. Jalan kaki dari Air Paku ke Lapo Banjong. Iya. Kalau nggak dapat mobil Lapo Banjong, jalan kaki ke Balai Baru. Jauh juga tuh Pak Dokter. Tapi sehat, olahraganya sehat. Ya. Kalau nggak berjalan kaki dari Sungai Sapi, tapi lebih jauh rupanya kilometernya. Kerja saya apa tuh? Menghitung tiang listrik. Kenapa tiang listrik kok dihitung Pak Dokter? Biar nggak capek, nggak bosan. Oh gitu ya. Tahu saya Pak Dokter, alat transportasi dari Kuranji menuju ke Gunung Pengilun itu dulu masih langka. Dulu langka. Ya. Naik mobil aja dulu kalau mau ke Balai Baru tuh nih Cigabaru. Cigabaru namanya. Nah, usai Pak Dokter menyelesaikan pendidikan di MTSN, habis itu masuk ke SMA 3. SMA berapa? SMA 3. SMA Negeri 3 Padang. SMA Negeri 3 Padang. Atau Semantri ya? Semantri. Angkatan berapa Pak Dokter di Semantri? 93. Oh 93? Ya. Tamat 96. Ya. Oh jadi Pak Dokter angkatan 96? 96. Berarti adik kelas saya ya? Iya. Kan kita sama-sama. Kita sesama alumni. Senasib. Iya. Dan saya masih ingat waktu dengan Pak Dokter kita sama-sama nunggu mobil ya di Simpang Balai Baru. Ya, Simpang Balai Baru. Menunggu Datsun dan menunggu Puspasari dan Cigabaru. Atau Cigabaru. Jadi kalau kita nanti ke gunung bisa lah dari Balai Baru ke gunung lanjut. Lanjut. Nanti pulangnya kita 2 kali naik mobil dari Gunung Pengilun ke Pasar Steba. Ya. Dari Pasar Steba naik Cigabaru lagi ke Balai Baru. Balai Baru. Pak Dokter nyambung lagi. Masih ada perjuangan saya lagi. Iya. Dari pagi mau sekolah tuh saya perjuangan dulu. Iya. Kalau letih naik sepeda saya jalan kaki dulu ke Lapo Banjong. Mau nunggu Datsun. Kalau nggak ada Datsun udah penuh dari Gunung Sari. Iya. Ya. Terpaksa jalan kaki Balai Baru. Jalan kaki dari Lapo Banjong kan? Ke Balai Baru. Iya. Baru kita ngumpul lagi di sana. Ya ngumpul kita di Simpang Balai Baru. Simpang Balai Baru. Karena titik kumpul kita pergi sekolah itu kan Simpang Balai Baru. Simpang Balai Baru. Pak Dokter juga juara di SMA 3? Saya tidak juara tapi masuk 10 besar. Masuk 10 besar ya? Ya. Dan setamat sekolah itu jurusan saya fisika ya? Iya, fisika. Berarti dulu. A1 itu? A1. A1 kalau bio kan A2. Ya. Kalau A3 sosial. Kalau saya emang hobi saya di sekolah dulu memang matematik. Oh, matematik. Ya. Biar pelajar ini matematiknya semua. Oh. Mungkin bagi anak-anak matematik tuh momok, menakutkan. Hantu. Ya. Takut ya kan? Ya, tapi bagi saya matematik itu hiburan. Iya. Matematik itu memang enak. Kalau kita menyukai. Saya waktu sekolah jurusannya kan biologi, Pak. Iya. Pak Dokter kan fisika. Fisika. Orang-orang fisika itu adalah orang-orang pilihan. Memang orang-orang hebat di dalamnya itu. Jadi Pak Dokter tamat 96. Dari setelah tamat SMA 3 Semantri ini Pak Dokter kemana lagi nih? Ceritanya nih Pak. Ceritanya. Iya. Gini. Memang kehidupan itu memang tidak bisa kita rencanakan. Ya. Mengalir seperti air mengalir ya. Begini, orang anak FIS itu ditanyakan dia sukanya kemana sekolah, ITB, sekolah teknik. Ya. Saya pun terbawa arus itu sebenarnya. Tapi karena waktu itu SMA saya sudah membantu orang tua. Waktu SMA saya dulu mulai membantu orang tua bagaimana berjualan. Tahun 89 papa saya kembali lagi ke Padang. Setelah kami besar berkumpul lagi buat usaha gilingan padi, heler. Heler ya? Jadi Pak Dokter punya heler? Punya heler. Sebelumnya saya petani juga. Punya sapi, punya kambing. Papa saya bilang, kalau kamu sekolah keluar dari Padang, siapa yang membantu bapak? Siapa yang membantu bapak? Siap tuh, oke lah. Saya mau ngambil di Padang. Saya ingat pelajaran di sanawiyah saya, ridho Allah fi ridho walidaini. Ridho Allah letaknya pada ridho orang tua. Saya sami'na wa ta'na aja. Oke lah, saya ngambil di Padang, nggak mau keluar. Rencana saya mau ITB. Tuh, pas mengambil formulir, saya ngambil ini. Ngambil pilihan pertama teknik sipil, teknik. Itu saya Unan. Tuh saya pengen jurusan yang menantang di Unan lagi kan. Untuk tes kemampuan. Saya ambil lah teknik sipil yang paling tinggi lagi pesanggerannya di Unan kedokteran. Saya ambil kedokteran.
Pilihan kedua, setelah membalikan formulir, kata orang yang menerima formulir, Dek, ini nggak ada pilihan namanya ini. Yang tinggi itu pesenggeranya kedokteran, baru sipil kedua. Maka saya ganti pas di depan itu ya. Iya, kedokteran pertama, sipil kedua. Oh. Itulah alhamdulillah rupanya keluar yang pertama. Jebol yang pertama. Iya. Maka dimulailah awal kehidupan lagi kan. Langkah lanjut kedokteran. Sebagai seorang calon dokter. Calon dokter. Iya. Tapi sambil berusaha. Iya. Menolong orang tua, itu saya menjadi kontraktor bulog yang termuda waktu itu. Kontraktor bulog? Ya, pengisi pengadaan bulog. Pengisi pengadaan bulog. Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah? Sambil kuliah. Artinya Pak Dokter juga sambil kuliah sudah bisa cari duit sendiri ya? Ya, tapi setelah saya pikir, memang nih, kita ini nggak lepas dari apa orang tua. Iya. Ini saya ingat pesan mama saya sebelum meninggal ke bapak saya tuh. Anak saya harus ada yang dokter satu. Apa mama bilang? Harus ada yang jadi dokter. Anak saya harus ada jadi dokter. Ya. Tapi kan terbukti nih. Iya. Itu saya lihat kehidupan saya itu doa orang tua, dari ridho dari Allah itu aja. Nggak bisa lepas dari itu saya. Iya. Menjadi dokter, terus setelah tamat dokter menjadi PNS. Iya. Jadi setelah Pak Dokter menyelesaikan pendidikan di kedokteran UNAN, habis itu Pak Dokter mendaftar, melamar atau gimana? Saya langsung bekerja ke begini aja, ini saya nggak keluar Padang ini karena orang tua juga. Iya. Dan biasanya kan karakternya dokter dia udah pergi keluar, kawan-kawan saya udah pergi keluar. Iya. Nah, kata papa saya gini, dia kan sakit beliau udah tua, sakit hipertensi. Oh, hipertensi. Ya. Kamu tuh jadi dokter kan tuh bisa mengobati papa. Kalau nggak ada pergi, saya mau apa lagi? Iya. Kalau Pak Ilo keluar, sialai meris papa, tensi papa, kan? Itulah. Oh. Akhirnya saya Bismillah, saya nggak bila saya nggak boleh Padang, saya meninggalkan Padang. Padang, saya langsung berbakti di RSUD Padang. Langsung bertugas ya? Langsung bertugas, itu namanya dulu pertama dulu saya belum PTT itu, masih menggantikan senior untuk terjaga di rumah sakit daerah. Oh iya. Itu rumah sakit daerah bukan seperti sekarang, cuma satu ruangan. Iya. Itu masih level puskesmas lah dulu. Iya, betul. Nah, ada satu ruang ID, ada ruangan obat dan ruangan perawatan. 3 ruangan dulu. Masih biasa ya? Ya, sangat terselir. Nah, itulah saya di sana, alhamdulillah di sana diangkat menjadi pegawai kontrak zaman dulu. Saya nggak ngelamar PTT. Kalau PTT kan saya keluar. Daripada saya keluar, biar saya di RSUD saja. Terserah apalah namanya. Akhirnya saya dijadikan tenaga kontrak. Tenaga kontrak di RSUD. Ya, itulah alhamdulillah di RSUD itulah pertemuan saya dengan jodoh saya. Dengan istri ya? Iya. Oh. Istri artinya sama-sama di RSUD? Dia gini, pas saya jadi dokter, istri saya itu dia kuliah di Beteramah, kedokteran Beteramah. Sebelum kuas ada namanya itu junior, juniorship. Iya, juniorship. Juniorship. Ibu dokter gigi? Dokter UNAN. Dokter umum. Oh, dokter umum sama ya? Sama. Dia di kuliah kedokteran Beteramah dia. Iya. Nah, ketemulah saya di sana, saya jadi dokter di IGD. Dia juniorship praktek di sana. Iya. Di sana lah ketemu saya. Ketemu dengan istri ya? Oh gitu Pak Dokter. Dan satu lagi gini Dok, jadi itu kan perjalanan Pak Dokter dari awal sampai Pak Dokter bertemu dengan Ibu. Ini saya dengarkan Pak Dokter juga punya, selain dia punya bisnis sampingan atau bisnis apa namanya nih. Nah, kenapa kok bisa Pak Dokter terjun ke dunia yang latar belakang pendidikannya berbeda itu Pak Dokter? Iya. 2 hal yang berbeda, iya kan? Iya. Nah, antara bisnis properti ya. Iya, properti. Taman Asri. Taman Asri. Iya. Ya. Itulah, itu saya bilang tadi. Memang hidup tuh kita gak bisa rencanakan, bisa apa. Tapi dia mengalir, bagaikan air mengalir aja kan. Memang takdirnya di mana kita cuma meniti takdir satu, kita dia berikutnya. Iya. Ya, tapi konsepnya satu.
ridho Allah fi ridho walidaini. Nah, kan gimana kita membahagiakan orang tua, nanti Allah yang membalas. Ya. Bahagiakan orang tua, Allah akan membalas. Gitu. Itu, nampak itu. Saya berkorban tidak mau keluar. Biarlah saya meniti karir di RSUD. Saya ketemu dengan istri saya. Kemudian saya buka praktek kecil-kecilan di Bypass dulu. Bypass ya? Ya. Di Bypass tuh dekat RSUD itu saya nyewa tempat yang secara seorang dokter bukan representatif untuk. Iya. Kebetulan saya tinggal di sana, langsung praktik di sana sekalian. Itu awalnya. Awalnya tuh. Jadi artinya Pak Dokter memulai bisnis itu memang dari titik nol ya? Titik nol. Itu masih belum properti satu. Iya. Nanti ada nampak kaitannya, memang kehidupan tuh kita sudah ada yang ngatur, bukan kita yang. Iya. Al praktek di sana saya prinsip bisnis juga menolong, kita kasih tarif yang murah. Ibaratnya kita jualan bagaimana dia murah tapi lakunya banyak. Iya. Tapi yang kedua kita nggak boleh gengsian. Saya lihat di sini tempat yang bagus. Kan di sana belum ada dokter yang praktek pribadi. Masih ke bidan, masih ke dukun orang sana kan. Saya buka praktek di sana. Kalau orang ingin ke dokter keluar jauh kan? Iya. Nah, di sana lah saya. Ramai dok pasiennya? Alhamdulillah sampai 30 orang pasien saya. 30 orang sehari ya? Sehari. Mulai jam berapa Pak Dokter praktek hari itu? Untuk pagi saya dibangunkan pasien. Iya. Pagi udah datang pasien. Pagi udah ada. Nanti habis itu saya ke RSUD jam pulang dari RSUD jam 5 udah pasien lagi nunggu. Pasien nunggu lagi sampai jam 9 malam. Baru istirahat gitu ya. Rencana istirahat, kadang-kadang kita buka tutup jam 9. Iya. Jam 10 pasien masih datang. Jadi sebagai dokter kan nggak boleh menolak. Nggak boleh. Terima aja terus. Harus terima terus, ya kan? Tapi dari sinilah saya lihat gini. Baru dari ini awal kehidupan saya di praktek di sini. Saya pingin, karena saya biasa usaha kan. Iya. Pingin juga cari usaha apa ya lagi selain dari ini. Dari praktek dokter nih. Praktek dokter yang kemana dari basic saya pertama jualan beras kan. Saya pingin lebih pengembangan dari itu. Biarlah itu bisa yang lain. Adik kakak saya kan, kakak saya sekarang yang yang menjalani ya. Di sana saya lihat memang untuk menjadi sesuatu itu kadang udah direncanakan Allah. Satu saat datang pasien saya, dia mau dia ini, Pak, saya ada tanah. Pasiennya yang bilang? Iya. Saya ada tanah, mau Pak nggak jadi developer? Terus saya bilang saya nggak ada uang. Itu 2,4 hektar tuh. Anggaran dulu berapa tuh? 2,4 miliar. Uang aja kita nggak ada. Iya. Terus saya bilang, uang saya nggak ada Pak. Itulah ada pasien dengan dokter tuh ada chemistry yang tidak bisa dipungkiri. Kedekatan hubungan emosionalnya sangat erat. Sangat erat. Tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Iya, betul. Ya, dokter pun gitu orangnya. Dokter tuh bisa insya Allah tuh amanah, jujur. Secara orang sakit itu kan kalau kita berbuat curang gampang aja, dimana dia tahu, dia pasrah semua. Iya. Dia kan nggak pernah tanya itu apa yang kita kasih. Dia udah menyerahkan hidupnya sama kita. Iya, itu kedekatan dokter. Nah, itulah tingkat kepercayaan dia dengan saya nggak ada uang, nggak apa-apa dokter, olah aja dulu. Nanti kalau ada apa baru dia apakan. Berarti Pak Dokter diberi kemudahan ya. Kemudahan. Artinya seperti yang Pak Dokter bilang, hidup ini sudah ditentukan. Sudah ada yang ngatur. Udah ngatur. Ya. Syaratnya satu, ridho Allah fi ridho walidaini. Iya. Nggak ada ceritanya sepintar apapun kita, serajin apapun kita, kalau orang tua nggak ridho, nggak akan bisa. Iya, kata kuncinya ridho orang tua. Nah, kiramat dunia katanya. Iya, betul. Nah, itulah. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu, saya juga untuk modal mendirikan pun nggak ada uang saya. Nggak ada uang ya? Datang aja orang ngasih modal untuk materialnya.
Jadi Pak Dr. Herman kan udah sampai menjadi developer ya, dan hari ini perumahan beliau sudah berada berapa titik ini Pak Dokter? Udah 11 titik. Sudah 11 titik semua Bapak Ibu semuanya. Pak Dokter, artinya dari dokter berubah kuadrannya menjadi seorang developer. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Apalagi beliau orang Kuranji, ya orang Kuranji asli. Ya. Alhamdulillah ini satu. Iya. Tahun 2007 saya diangkat otomatis jadi PNS. Oh 2007 diangkat jadi PNS. Zaman SBY itu kan ada pengangkatan Galodo. Saya nggak melamar, alhamdulillah dapat rezeki ASN. ASN ya. ASN. Berapa lama Pak Dokter di RSUD Berdinas? Oh kalau bekerjanya dari tamat. Ya. Kalau hitungan kerjanya udah 21 tahun. 21 tahun ya. Jadi PNS-nya 17 tahun. 17 tahun. Dan gini Pak Dokter juga perlu sampaikan kepada masyarakat Kota Padang ya, bahwa baliho-baliho di Kota Padang ini sudah banyak sekali gambarnya Pak Dokter. Iya. Mau maju jadi wali Kota Padang ya kan? Iya. Dan kalau saya lihat memang Kota Padang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Iya. Butuh seorang dokter yang ahli di bidangnya, bagaimana mendiagnosa penyakit Kota Padang ini. Iya. Dan tentunya kita pengen tahu nih, Pak Dokter, Kota Padang ini mau Pak Dokter bawa kemana ini? Iya. Kenapa maju jadi wali Kota Padang? Ya kan? Padahal posisi udah enak. Silakan Dokter. Ya begini. Saya ini maju ke menjadi wali Kota Padang ini itu panggilan hati saya. Panggilan hati. Iya. Bagaimana profesional saya seorang dokter. Dokter kan profesional nih. Iya, profesional. Itu saya coba ke profesi saya sebagai seorang developer. Iya. Tata laksananya nih, tata laksana di dokter saya coba ke tata laksana di developer. Notabene-nya di Padang ini tanahnya kan bukan tanah yang tidak sehat di secara administrasi. Secara administrasi ya. Sehingga orang untuk bebas lahan di Padang susah. Iya, membebaskan lahan di Kota Padang sulit di Kota Padang. Itu pekerjaan. Tapi bagi Dokter Herman kan tidak ada sulit. Alhamdulillah saya memakai metode yang saya pakai untuk terapi, diagnosa dan terapi pasien, ke terapi tanah. Oh, berarti cara berpikirnya sama. Ilmu kedokterannya itu diduplikasikan ke penyelesaian. Oh, luar biasa tuh Pak Dokter. Ya. Jadi Pak Dokter kan tagline-nya Padang sehat dan sejahtera. Ya. Nah ini gimana nih ceritanya nih? Iya. Sehat itu bagaimanapun tidak terlepas dari profesi saya seorang dokter. Iya. Nah, sehat jasmani dan sehat rohani. Iya. Kalau sehat jasmani tentu ada makanannya, itu mental spiritual. Iya. Nanti ada yang lainnya. Kalau sehat jasmani itulah dengan pertama dengan peningkatan gaya hidup masyarakat. Iya. Ya. Kemudian meningkatkan ketahanan secara pribadi, ketahanan imunitas namanya itu. Iya. Dan membuat sarana untuk kesehatan itu sendiri. Nah, itulah dengan terciptanya ini, insya Allah masyarakat jadi sehat. Iya. Kalau masyarakat sudah sehat secara pribadi, secara keluarga, secara komunal atau masyarakat, insya Allah dia mengarah kepada sejahtera. Nah, dengan kita sehat bisa beraktivitas. Iya. Nah, dengan aktivitasnya kita bisa menjalankan segala menuju untuk sejahtera itu dengan mudah. Dengan mudah. Karena dasarnya sehat dulu. Iya. Kalau udah sejahtera, dia kembali lagi siklusnya. Iya. Kesehatan meningkat lagi. Dengan kita sejahtera, makanan bisa bergizi, bisa makan multivitamin, pikiran kita fresh, akan membawa kesehatan lagi. Dia bagai satu lingkaran siklus yang tidak terpisahkan. Nah, dengan pengalaman kita di bidang perekonomian, mungkin kita bisa mendiagnosa Padang nih
Ya, artinya ilmu-ilmu yang selama ini sudah Pak Dokter dapatkan ya, dalam dunia bisnis dan dunia kerja sebagai dokter dan juga sebagai seorang pengusaha properti ya. Barangkali ini memang akan menjadi pilihan bagi masyarakat Kota Padang guna menentukan siapa yang akan memimpin Kota Padang ke depan. Dan memang dari apa yang kita lihat, Dr. Herman cukup berpotensi menjadi calon wali Kota Padang ke depannya 2024-2029. Amin. Ya, itu ya Pak Dokter ya. Amin. Dan apalagi tadi juga beliau bilang beliau alumni Smantri, alumni MTSN ya, kemudian alumni SD Air Paku, dan juga beliau adalah alumni kedokteran Universitas Andalas. Nah, dan memang orang jebolan kedokteran itu adalah orang-orang pilihan ya Pak Dokter ya. Tidak sembarang orang ya. Alhamdulillah kita sekolah tidak pernah keluar Padang, bekerja juga tidak pernah keluar Padang. Mengakar di Padang dan akan membangun Kota Padang, ya kan? Ibaratnya saya sudah merasakan asam garamnya Kota Padang dan juga manisnya Kota Padang. Kalau Pak Dokter dibilang orang apa yang telah Pak Dokter perbuat untuk Kota Padang? Alhamdulillah dari segi perorangan saya telah dari segi kesehatan saya praktisi pelaksana pelayan kepada individu di bidang kesehatan. Nah, kemudian dalam segi Kota Padang secara fisik saya telah melakukan membantu pemerintah untuk memperluas wilayah pemukiman Kota Padang. Berarti Pak Dokter telah berbuat sedang atau akan, tapi telah gitu ya, telah berbuat membangun Kota Padang kan begitu. Iya. Sudah 11 ya? Sudah 11. Ya, artinya memang calon wali kota ke depan itu memang yang seperti Dr. Herman ini yang sudah berbuat ya Dok ya. Cerdas berbuat gitu. Ya. Kreatif, inovatif, dan cerdas dalam berbuat. Memang seperti itu yang harus kita cari. Sebagai seorang eksekutif tuh dia tuh dua. Teknis dan strategis dia. Eksekutif ya. Eksekutif atau eksekutor dia. Eksekutor untuk melaksanakan aturan-aturannya ada. Rencana-rencana yang sudah ada itulah dia eksekutor. Soal eksekutor dia harus strategis dan teknis harus tahu. Sehingga diharapkan yang kreatif, inovatif dan cerdas. Terakhir beriman dan berakhlak. Baik Pak Dokter. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Herman dari A sampai Z. Dan artinya warga Kota Padang pasti apa yang kita bicarakan dengan Dr. Herman ini pasti adalah tahulah, mengenal lebih dekat sosok Dr. Herman. Sudah tahu kan siapa Dr. Herman hari ini. Dan memang hari ini beliau sudah mendaftar ke beberapa partai politik dan sudah mengembalikan formulir ke Nasdem, ke Demokrat, ke PKS. PKS sudah? Belum. Golkar sudah mengembalikan. Kemudian PKB. P3 sudah ngambil. Ngambil formulir. Ya, kita doakan Dr. Herman nanti hari ini kan baru bakal calon. Mudah-mudahan jadi calon dan jadi wali Kota Padang 2024-2029. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dok, siap. Terima kasih Dok ya. Sama.